Ada yang kompleks, yang framenya kecil, dan juga ada yang frame standar, gede, isometrik. Pun yang bagian isometrik saya bedakan karena ada yang box dan juga ada yang hexagon ataupun sword, yang lancip framenya. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Di background video ini guys, ada banyak raket yang sedang saya susun rapih. Dan ini ada jumlahnya 10 pieces. Buat teman-teman yang belum lihat video unboxingnya, nanti video unboxing saya taruh di kolom deskripsi. Atau teman-teman juga bisa klik di pojok kanan atas teman-teman ya. Ya bener banget, ini adalah raket dari brandnya Velet. Kemarin raket ini dikirim sama Velet buat saya review, buat saya cobain bareng kawan-kawan saya di lapangan. Seperti apa performanya, seperti apa feel-nya. Dan bocorannya sih raket-raket ini harganya cuma 250 sampai 290 ribuan kosongannya. Nggak sampai 300. Ya, makanya banyak yang bilang ini raket 200 ribuan. Kemarin sih waktu unboxing saya cuman ya menyampaikan raket-raket apa aja yang dikirim Velet untuk saya review. Dan video kali ini adalah video lanjutan untuk menjelaskan, untuk memverifikasi seperti apa spesifikasi pabrik dan juga spesifikasi setelah terverifikasi kita ukur manual. Dari 10 raket ini sih ada 2 raket yang pernah saya review di seriesnya. Walaupun agak beda seriesnya, yaitu seri standar dan juga series fanatik. Dulu sih kesimpulan review dari 2 raket Velet yang 200 ribuan ini saya review lumayan positif sih. Bahkan tuh jadi awal-awal saya sering kali nge-review raketnya Velet ya. Karena di harga ya kurang dari 300 ribuan, performanya ternyata enak-enak juga. Dan itu juga hasil dari pantauan testimoni dari kawan-kawan di sosmed, kawan-kawan di lapangan ketika nyobain raket Velet, ternyata mereka juga cocok. Makanya beberapa raket Velet yang dulu saya beli, saya review, sebagiannya itu diambil alih oleh kawan-kawan saya di lapangan. Karena buat saya pribadi di awal-awal dulu kenal sama Velet, untuk dapetin raket di bawah 500 ribuan, Velet ini salah satu alternatifnya. Raket yang terjangkau banget, harganya itu murah meriah, harga yang cocok di kantong rakyat, tapi performanya juga lumayan mewah. Oke, sekarang kita bahas satu persatu untuk 10 raket di series Velet yang harganya 200 ribuan ini. Ini udah saya bedakan ya guys ya, susunannya tuh udah saya bedakan karena memang ada beberapa tipikal raket yang berbeda, terutama di frame kepalanya. Ada yang kompleks, yang framenya kecil, dan juga ada yang frame standar, gede, isometrik. Pun yang bagian isometrik saya bedakan karena ada yang box dan juga ada yang hexagon ataupun sword, yang lancip framenya. Oke, kita coba awali yang paling jauh, yang paling dekat dengan gitar saya guys. Ini raket pertama dari Velet yaitu The Fiery Triple 2. Dan seperti yang saya sampaikan di unboxing kemarin, semua keterangan yang dicetak di shaft raket Velet ini semuanya tuh menunjukkan bahwasanya balance point-nya di even balance ya, kisaran 290 sampai 295 mm. Dan sekarang kita coba ukur ya, seperti apa real spesifikasi raket ini. Kita coba ukur beratnya dulu. Ya, masuk banget ini di 4U, 84 gram. Dan kemudian kita coba ukur balance point. Yap, bener banget ini 295 mm. Walaupun agak berbeda dari spesifikasi di shaftnya, tapi nggak terlalu jauh. Dan ini masih batas toleransi lah menurut saya. Dan raket yang pertama ini, The Fiery Triple 2 ini framenya compact ya guys ya, kecil dari biasanya. Dan dengan spesifikasi yang real kayak gini tuh saya jadi teringat dengan raket Velet yang Aeroforce yang pernah jadi andalan saya, yang sama persis spesifikasinya pun sama dengan bentuk frame kepalanya mirip banget. Dan ini kayaknya sih harganya lebih terjangkau. Jadi ini bisa jadi salah satu solusi untuk menggantikan Aeroforce tapi harganya lebih terjangkau. Dan coloringnya agak berbeda. Kalau Aeroforce kan agak rame, kalau ini kerasa lebih elegan sih menurut saya, walaupun harganya lebih murah guys. Dan kita lanjutkan di raket yang kedua. Ini pun sama, framenya compact. Ini seri standar. Dan di seri standar ini saya pernah review Thunder XFT. Tapi kalau nggak salah Thunder XFT dulu tuh kayaknya framenya bukan compact. Dan kita coba ya ukur beratnya. Ya bener banget, masuk di 3U. Dan kemudian kita coba ukur balance point-nya 300 mm. Ini agak lumayan melenceng jauh. Dengan balance point segitu, ini mirip-mirip raket Velet yang Sport Force ya. Jadi dia lumayan head heavy karena di 300 mm.
Oke, kita lanjutkan ke raket yang ketiga. Keren sih ini, warnanya keren banget. Putihnya oke banget, padahal harga di bawah 300, tapi kayak sempurna gitu di harga segitu. Nggak nyangka sih raket di bawah 300 ribuan bisa semewah ini. Dan ini adalah raket vellet di series The Dominators 20. Dan ini framenya pun sama, compact, kecil guys. Kalau di sini beratnya 4U, sekarang kita coba timbang seberapa real. Yes, ini 4U pas banget karena masuk di 85,3. Jadi ini 4U ujung atas yang mendekati 3U. Dan kemudian kita coba ukur balance point-nya ya guys ya. Pas, bener banget, ini even balance di 293 mm. Jadi raket vellet The Dominators 20 ini pas banget spesifikasinya dengan yang tertera di shaftnya ya guys ya. Kita lanjutkan untuk raket vellet di series frame compact yang keempat. Ini adalah series vellet Blinksword 1. Jadi yang The Dominators 20 sama vellet Blinksword 1 ini bisa jadi pengganti vellet Aeroforce loh. Dengan harga yang lebih terjangkau, tapi dia punya desain yang unik juga. Pun sama, framenya juga pun compact. Pun nyaris sama sih, bentuk shape frame compactnya mirip-mirip dengan Aeroforce. Atau ini sih lebih mirip ke Nanovastec 800 yang LT. Jadi agak ada perpaduan dengan box ya. Oke, ini ya. Ini pun sama, beratnya di 4U, kita coba ukur ya. Yap, bener banget. Beratnya di 84 gram, sesuai banget dengan berat yang ada di shaftnya atau di connya. Dan kemudian kita coba ukur balance point-nya. Bener banget, ini masuk di 293 mm. Jadi ini masuk di raket even balance kosongannya ya. Oke teman-teman, ini 4 raket pertama yang framenya compact. Dan di awal ini saya bisa menyimpulkan dengan harga yang lebih terjangkau, raket-raket ini tuh bisa menggantikan raket Aeroforce, Nanovastec, ataupun Spotforce yang memang sama-sama frame compactnya, tapi ini harganya lebih terjangkau loh. Tapi nggak tahu sih apakah memang harganya 11-12, karena rata-rata kalau Aeroforce, Spotforce itu dijualnya sama senar, dapat baju juga kayaknya ya. Atau dapat tasnya, saya agak lupa sih. Mungkin sih kalau di total-total mungkin hampir sama, tapi nggak tahu sih. Oke teman-teman, setelah kita bahas 4 raket frame compact dari raket-raket vellet di 200 ribuan ini, kita sekarang lanjut ke frame isometrik ya. Dan saya awali dulu dari frame isometrik vellet yang framenya itu sword, lancip, yang ada usaha atau punya kemampuan untuk meminimalisir hambatan dengan angin. Jadi swingnya biasanya enteng. Ini guys, yang pertama The Radical 1000. Ini yang kemarin di awal kali saya langsung nemukan chemistry ya. Jadi bentuk framenya itu keren banget. Dan kemudian finishingnya Dove. Dove-nya itu Dove yang bersih ya. Maksudnya ya walaupun ada minus-minus sedikit gitu, tapi nggak jadi hitungan sih. Jadi tetap mewah sih menurut saya Dove-nya. Dan ya keren sih, ini warnanya keren asli. Keren, perpaduannya keren banget. Mungkin sih cat kuning ini sih yang rada kurang rapih gitu, tapi ya nggak masalah sih karena harga segitu sih. Jadi kalau minta rapih yang terlalu rapih mungkin ya agak sulit juga ya. Nah ini ya, framenya lancip dan ini keren banget lancipnya. Di bagian bawah sampai ke bagian ujung atas di sini tuh udah ada lancip yang dia tuh ada lekukan gitu guys. Ini mirip banget dengan lining 3D Calibar, lekukan heksagonnya, lancipnya. Tapi ini lebih kerasa, dominan, atau lebih kelihatan banget gitu lekukan di heksagonnya. Kayaknya baru sekali ini saya melihat frame kepala raket yang kayak gini. Condong ke 3D Calibar, tapi ini dia lebih kerasa dominan bentuknya. Dan full ya, lancip dari atas sampai bawah keliling. Dan asli ini keren banget. Ini keren banget. Ini sword yang terdominan ya bentuknya ya. Kalau kita lihat beratnya sih ini di 4U. Kita coba ukur ya seberapa real berat raket ini. Ya ini masuknya 3U sih, tapi 3U di awal 86 gram. Dan ya kalau lebih 1 gram sih nggak masalah sih. Apalagi framenya sword biasanya lebih ringan, lebih cepat, lebih enteng swingnya. Dan kemudian untuk balance point-nya kita ukur di 295 mm, sama persis yang tertera. Sekilas sih kalau ngelihat dari spesifikasi yang terverifikasi tadi, ini kayaknya raket yang paling cocok di tangan saya ya. Karena powernya dapat, berat kepalanya nggak terlalu, dan dia punya frame yang sword. Swordnya itu oke banget lagi, asli. Ini keren banget sih. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke raket selanjutnya. Raket vellet yang framenya isometrik ini, tapi
lancip, ada teknologi swordnya, hexagonnya, V-frame-nya, dan ini mirip banget dengan Velet Blades 002 yang pernah saya review dulu. Kalau dilihat dari samping ini tuh kecil banget, dari sininya tuh agak bentek sedikit, tapi karakter shape-nya itu hexagon ya, ataupun diamond, jadi kayak berlian gitu ya. Dan ini keren juga loh guys. Dan ini adalah Velet di series Electrowave 2. Dan kalau kita ngelihat spesifikasi raketnya, ini tuh beratnya di 4U. Kita coba timbang ya. Nah, ini raket Electrowave 2, ini yang paling ringan ya. 4U-nya ini di 80 atau 81 gram. Makanya kerasa ringan banget. Kayaknya ini balance point-nya nggak terlalu tinggi juga sih. Ya, bener banget, ini balance point-nya di 281. Ini yang paling rendah balance point-nya guys. Ini swingnya yang paling cepat. Untuk main depan sih bakal cocok banget buat teman-teman yang suka defense, mainnya nggak terlalu sering ngotot smash keras. Ini salah satu alternatifnya ya. Dan ini keren banget, finishingnya asli. Ini saya bisa bilang 9,5 ya untuk karakter finishing raket ini ya. Walaupun desainnya agak rame ya, tapi ya tergantung lah teman-teman bisa cocok bisa enggak. Kita kembalikan lagi ke kesukaan teman-teman semuanya ya. Oke, itu tadi ya 2 raket yang framenya isometrik tapi punya karakter hexagon, V-frame, diamond, ataupun 3D kalibar yang ada lancip-lancipnya dan isometrik ya, yaitu The Radical 1000 dan juga Electrowave 2. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya 6 raket yang kita bahas spesifikasinya secara detail. Dan tentu saja masih ada 4 lagi raket yang belum kita bahas, dan itu bakal kita bahas di part selanjutnya. Dan dari 6 raket yang kita bahas tadi guys, 4 raketnya framenya memang compact. Compact berarti framenya yang ukurannya lebih kecil daripada frame biasanya yang isometrik guys. So penampilannya sih dengan harga 200 ribuan yang frame compact lumayan menjanjikan ya. Pun kalau misalnya dipasangin senar, kurang lebihnya harganya bisa di 300 sampai 350 ribuan. Dengan harga segitu sih cukup worth it lah untuk kita beli. Tapi ya itu, frame compact buat teman-teman yang nggak biasa sih mungkin perlu adaptasi, karena memang feel swingnya rada berbeda. Walaupun sih nggak semuanya sulit, karena teman-teman saya yang belum pernah pakai frame compact juga bisa adaptasi dengan cepat, walaupun beberapa yang lainnya juga agak lama. Dan 2 raket dari 6 raket itu adalah frame isometrik yang sword, yang frame shape-nya itu dia lancip ya guys. Jadi punya feeling swingnya yang lebih minim benturan terhadap angin. Jadi lebih kerasa enteng dan cepat guys. Walaupun dengan karakter isometriknya kadang orang mudah beradaptasi. Walaupun ya memang dengan frame shape yang lancip ini, yang sword ataupun 3D, kadang untuk beberapa orang butuh adaptasi juga. Karena swingnya lebih ringan, cepat, enteng. Ya tetap butuh adaptasi lah, apalagi buat teman-teman yang biasa pakai isometrik tapi frame shape-nya box ya. Oke teman-teman, sementara segini dulu pembahasan untuk 10 raket Velet yang di part pertama ini kita bahas spesifikasi serta karakternya di 6 raket ya. Dan tentu saja tunggu 4 raket selanjutnya untuk kita bahas lagi, tentu saja di video setelah ini ya. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.